Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu, waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik semua siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan juga memberikan persembahan. Dengan sikap berdoa, mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan sucikan dan kuduskan hati kami, supaya pujian kami, kasih kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari adik-adik, kita mau menyanyikan pujian yang mengingatkan kita betapa Yesus mengasihi kita sampai Dia mau merelakan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jesus love me. Jesus love me, yes I know, for the Bible tell me so. Little ones to Him belong. We are weak, but Jesus strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik tahu dari mana Tuhan Yesus mengasihi kamu? Ya, dari firman Tuhan yang mengatakan betapa besarnya Yesus mengasihi kita. Firman Tuhan di dalam Alkitab juga mengatakan betapa Tuhan itu berkuasa mengatasi langit dan bumi, karena Dia adalah pencipta dan pemelihara dunia sampai dengan hari ini. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big,
Ada satu lagi yang bilang bahwa apa ya ciptaan Tuhan? Nah, ada di sekeliling kita, ada pepohonan, ada binatang yang belalainya panjang, apa itu namanya? Gajah ya. Kita mau nyanyikan lagu ini ya, My God is so big. Dia yang menciptakan pohon, binatang-binatang. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God made the trees, my God made the seas, my God made the elephant too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Ya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Sambil kita terus mengingat, mengucap syukur dalam segala hal dan berdoa. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, ya ya. Hati senang, ye ye. Hati senang, amin. Di dalam bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang kuduskan dan sucikan, pakailah persembahan kami, hati kami, tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan dan di dalam mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cicila ini mau kembali mengingatkan, hari Kamis kita akan bertemu kembali untuk bersekutu bersama-sama. Hari Kamis pukul 6 sore, harap adik-adik menyiapkan Alkitab dan juga dengan berpakaian yang rapi, yang sopan, kita akan kembali beribadah pada Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau terus mengingat kalau Tuhan adalah gembala yang menuntun domba-dombanya, yang mencari dombanya yang hilang dan diselamatkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Engkau yang mencari dan menyelamatkan kami yang hilang. Engkau yang memuaskan, Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar, Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan. Kami mau mendengar suara Tuhan, kami mau mengikuti Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus. Berkati pemberitaan firman Tuhan, pakailah Cici dan Koko untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai kami semua untuk mengerti, mendengar, percaya, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat siang. Waktunya kita beribadah, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cici Leni mau mengajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Engkau memilih kami menjadi anak-anak Tuhan di dalam kerajaan Allah. Tuhan, Engkaulah yang mengubah kami. Engkaulah yang mengampuni kesalahan kami. Engkaulah yang mengubah sifat dan karakter kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Karena kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, adik-adik bisa membuka Alkitabnya dan membacanya dari kitab Kejadian. Cici Leni akan share gambar. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar mendengar kisah tentang Yakub dan Esau dan Yakub. Nah, sekarang Cici Leni, adik-adik masih ingat nggak perbuatan apa yang dilakukan oleh Yakub terhadap kakaknya, terhadap papanya juga yang sudah tua? Ya, benar. Yakub menukar, memberikan sup kacang merah untuk mendapatkan hak kesulungan Esau, karena Esau adalah kakak sulung. Nah, tetapi oleh karena Esau lebih memilih sup kacang merah, maka hak kesulungannya itu ia tukarkan dan ia berikan kepada adiknya. Nah, adik-adik, hari ini Cici Leni mau sama-sama kita melihat ya, apa yang terjadi setelah Esau tahu kalau berkat kesulungannya itu sudah diberikan ayahnya kepada adiknya, Yakub. Nah, bagaimana responnya? Dia menjadi sangat marah. Dia berusaha untuk membalas perbuatan Yakub. Sampai-sampai dia bilang, aku mau membunuh Yakub. Nah, oleh karena Yakub menjadi takut dan dia tidak mau dibunuh oleh kakaknya Esau, maka ia disuruh oleh orang tuanya untuk pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban. Ya, nah di tengah perjalanan pada waktu itu Yakub itu hari sudah gelap dan dia harus beristirahat di padang gurun yang sepi, yang kering, yang gelap. Adik-adik bisa lihat sendiri ya, bahwa dia tidur dengan alas batu. Nah, ada siapa yang ikut bersama dengan Yakub pada saat itu? Tidak ada. Dia pergi sendiri, dia kabur dari kakaknya yang sangat marah besar ya. Sampai-sampai dia harus pergi sendiri. Nah, apa yang dia lakukan? Waktu perjalanan dia mulai lelah dan dia harus tidur. Dia sendirian, dia takut tetapi dia harus beristirahat. Lalu setelah itu, nah, pada waktu dia tidur, dia bermimpi. Adik-adik tahu mimpinya? Dia melihat tangga yang ujungnya itu mencapai ke langit, lalu di tangga itu ada malaikat yang turun naik. Wah, mimpi yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, mimpi yang tidak pernah dia mimpikan sebelumnya, dia lihat tangga yang ujung sampai ke langit dan malaikat itu turun naik. Dan di atasnya itu ada Allah yang berdiri di tengah-tengah. Wah, kita tidak pernah ya, kalau tangga itu paling tingginya 2 meter atau 1,5 meter, tetapi ini ada yang bisa mencapai ke langit nggak? Tidak ada ya, karena langit itu tidak bisa dijangkau dengan naik tangga. Nah, tetapi ini tangga yang turun dari
surga ke bumi dan malaikat itu turun naik dan Allah berdiri di tengah-tengah malaikat itu. Apa yang mau disampaikan kepada Yakub? Allah mau berbicara kepada Yakub ya. Yakub kira dia sendirian di padang. Yakub kira tidak ada yang peduli, tetapi kita lihat ya di dalam mimpinya Tuhan Allah berfirman dan menyampaikan perkataan kepada Yakub. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, di dalam mimpinya Tuhan Allah berfirman kepada Yakub, ya apa yang Tuhan Allah katakan kepada Yakub, bahwa Yakub akan mendapatkan keturunan. Adik-adik ingat pada saat itu, pada waktu Yakub meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayah ibunya dan kakaknya, dia berjalan sendirian. Tidak ada istrinya, tidak ada anak-anaknya, dia hanya membawa tongkatnya. Lalu Tuhan Allah juga berjanji kepada Yakub bahwa aku akan menyertai engkau. Tuhan Allah akan menyertai Yakub dan melindungi Yakub, serta Tuhan Allah akan membawa Yakub pulang kembali ke negerinya. Ya, Tuhan Allah tidak akan meninggalkan Yakub, tetapi janjinya yang Tuhan Allah berikan kepada Yakub akan ditepati. Wah, apa ya maksud mimpi itu ya? Yakub lalu berpikir lagi. Nah, setelah itu, setelah Yakub bangun dari tidurnya, dari mimpinya, lalu dia bilang, ternyata di padang gurun yang sepi, yang gelap, di tempat yang dia pikir dia sendirian, dia pergi, ternyata Tuhan Allah ada di sana. Tuhan Allah melihat dan Tuhan Allah melindungi Yakub. Ya, Tuhan Allah bakal memberikan Yakub janji tentang keturunan yang banyak seperti apa? Seperti debu, seperti pasir, seperti bintang di langit. Ya, tapi di dalam pada waktu Yakub bangun, Yakub berdoa di dalam hati dan dia berjanji di dalam hatinya, Tuhan, kalau Tuhan Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini dan memberikan kepadaku roti untuk kumakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku bisa selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu persembahkan 1/10 kepadamu. Ya, lalu meresponi perkataan Tuhan di dalam mimpi Yakub. Yakub pun berjanji bahwa Tuhan Allah akan menjadi Allahnya. Dan Yakub memberikan permohonan, meminta permohonan kepada Tuhan supaya memberikan dia roti, memberikan dia pakaian, dan membawa dia selamat kembali pulang ke rumah ayahnya. Lalu Yakub mendirikan batu, ya, tugu peringatan di mana Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah melihat dan Tuhan Allah menyertai Yakub, dan Yakub pada waktu dia bangun, dia kembali menaikkan doanya, memuji nama Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia sendiri, dan Tuhan akan di dalam doanya Yakub juga berjanji bahwa dia akan menjadi anak Tuhan, ya. Lalu setibanya Yakub di rumah pamannya Laban, ya, Yakub kemudian bertemu dengan pamannya, Yakub kemudian bertemu dengan sepupu-sepupunya, ada Lea, ada Rahel,
ada Laban, ya, ini Lea, ini Rahel, dan ini pamannya Laban yang sangat kaya raya, yang mempunyai kambing domba yang sangat banyak. Nah, pada waktu itu Yakub pun harus bekerja untuk mendapat makanan. Dia tidak santai-santai ya, tetapi dia pun bekerja, dia pun juga menjaga ternak untuk mendapatkan upah. Dia harus bekerja menjaga ternak kambing domba milik pamannya. Nah, di rumah pamannya Laban ini mempunyai 2 anak perempuan, Lea dan Rahel. Dan Yakub pun sangat jatuh cinta kepada Rahel, anak pamannya yang bungsu, ya. Nah, oleh karena itu dia meminta permohonan kepada Laban, ya. Berikanlah berikanlah Rahel menjadi istriku. Oke, kalau kamu mau menikahi Rahel menjadi istrimu, kamu harus bekerja kepadaku selama 7 tahun, maka aku akan memberikan anakku untuk kau nikahi. Nah, setelah itu Yakub pun bekerja dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab, ya, dia bekerja. Bayangkan adik-adik ya, 7 tahun, waktu yang sangat lama. Kira-kira adik-adik sekolah dari SD sampai lulus, ya. Nah, tetapi hari-hari yang panjang dan lama itu tidak dirasakan sangat lama, tetapi hanya sebentar saja. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi Rahel dan dia mau menikahi Rahel. Nah, pada waktu hari pernikahannya, pada waktu selesai 7 tahun dia bekerja, sampai waktu pernikahannya pada waktu itu, dia itu, pengantin itu memakai cadar untuk menutupi mukanya. Tetapi betapa kagetnya ketika waktu pernikahan dia mendapati bahwa pamannya itu bukan memberikan Rahel, tetapi pamannya itu memberikan Lea, anaknya yang sulung, kakak Rahel. Wah, Yakub sangat heran ya. Lalu dia datang kepada Laban, dia berkata, "Apa yang kau lakukan?" Ya, kau sudah berjanji bahwa kau akan memberikan Rahel untuk menjadi istriku. Kenapa engkau memberikan Lea menjadi istriku? Padahal aku sangat mengasihi Rahel. Wah, dia telah ditipu ternyata oleh Laban ya. Adik-adik masih ingat siapa yang dulu pernah Yakub tipu? Ya, dia pernah menipu kakaknya dan dia juga pernah menipu ayahnya. Ini adalah akibat dari dulu dia perbuatan yang dulu dia lakukan. Firman Tuhan katakan bahwa apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai. Ya, dia mendapat akibat dari perbuatannya di masa lalu. Lalu pamannya bilang kepada Yakub, "Tidak baik kalau anak yang kecil menikah dulu, harus anak yang besar menikah dulu." Ya. Nah, kalau kamu mau menikahi Rahel, kamu kerja lagi sama aku akan memberikan Rahel menjadi istrimu. Nah, oleh sebab itu, Yakub pun kembali bekerja kepada Laban selama 7 tahun, sampai akhirnya dia menikahi Rahel, seorang perempuan yang dia kasihi dari sejak pertama dia bertemu dengan Rahel. Nah, akhirnya Yakub pun menikahi Rahel menjadi istrinya. Nah, dan selama itu juga berarti Yakub sudah bekerja kepada Laban selama 14 tahun. Nah, untuk mendapatkan, Yakub juga memberikan penawaran untuk mendapatkan kambing domba, untuk mendapatkan ternak-ternak. Yakub harus juga kembali bekerja selama 6 tahun. Berarti Yakub totalnya berada di tempat Laban atau bekerja untuk Laban selama 20 tahun. Selama 20 tahun pula itu, Yakub meninggalkan ayah ibunya, Yakub meninggalkan tanah kelahirannya, Yakub juga meninggalkan keluarganya selama 20 tahun. Nah, setelah itu, lalu
setelah mendapatkan istri, setelah mendapatkan anak, setelah mendapatkan ternak yang banyak, tidak mudah ya dia dapatkan, karena Allah memberikan kepada Yakub iman. Waktu di dalam mimpinya Tuhan Allah bilang bahwa aku akan memberikan engkau roti, aku akan memberikan engkau anak dan pakaian, aku akan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tetapi Tuhan Allah juga memberikan ujian, tidak diberikan dengan cuma-cuma, tetapi Tuhan Allah juga memberikan ujian bagi iman, bagi percayanya Yakub, untuk mengajari Yakub bagaimana berdoa dan bergantung kepada Allah. Nah, setelah 20 tahun Yakub tinggal di rumah Laban, datanglah firman Tuhan kepada Yakub, berkata bahwa pulanglah Yakub engkau ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ya, Tuhan Allah menghendaki Yakub untuk pulang, meninggalkan Laban, pulang ke negeri keluarganya. Nah, di sana masih tinggal ayahnya dan juga kakaknya yang sudah ditipunya pada waktu itu ya, yang sudah dibohonginya. Bagaimana ya? Apakah tanggapan Yakub? Ya, Yakub pun menurut kepada Tuhan bahwa dia akan kembali. Adik-adik masih ingat pada waktu dia meninggalkan rumahnya, dia pergi ke rumah pamannya, dia tidak membawa apa-apa. Dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tidak hanya berjalan sendiri dengan tongkatnya. Tetapi sekarang ini dia sudah punya anak, dia sudah dianugerahi Tuhan dengan istri, dengan keturunan, dengan anak-anak yang banyak sekali, dengan kambing, domba, ternak, unta, dan juga budak-budak yang menyertai dia. Itulah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yakub ya, kepada Yakub yang sudah percaya kepada Tuhan ya, Tuhan Allah menepati janjinya. Pada waktu dia pulang, di perjalanan pulang, pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada itu, berarti mereka harus berjalan dengan anak, istrinya, budak-budaknya, ternak-ternaknya yang sangat banyak. Mereka berjalan melewati padang gurun ya, bermalam di padang gurun, tinggal dan tidur di padang gurun untuk sementara ya, karena Yakub mau mentaati perintah Tuhan untuk dia pulang ke negeri ayahnya. Pada waktu itu di tengah perjalanan ada pegawainya yang bilang kepada Yakub, Yakub, itu Esau kakakmu sedang dalam perjalanan menghampiri kita dengan 400 pasukan. Wah, pada waktu itu Yakub menjadi takut ya. Apakah Esau masih marah dengan perbuatan dia yang dia lakukan kepada kakaknya? Apakah mungkin Esau mau membalas dendam atas perbuatan jahatnya pada waktu itu kepada kakaknya ya? Lalu Yakub pun memberikan perintah kepada pegawainya untuk memberikan Esau persembahan permintaan maaf ya. Lalu digiringlah kambing domba yang sangat banyak, unta untuk diberikan kepada Esau sebelum Esau sampai kepada dia ya. Lalu dibawanya lah kambing domba, unta, dan juga persembahan permohonan maaf kepada Esau. Nah, pada waktu itu karena perjalanan yang sangat jauh, Esau pun bermalam di padang gurun itu ya. Pada waktu dia sendirian, dia pun sendirian di padang gurun, ada seseorang laki-laki yang datang kepada dia, dan Esau pun bergulat dengan laki-laki itu sepanjang malam sampai pagi hari ya. Lalu karena Esau tidak dapat dikalahkan pada waktu itu ya, laki-laki itu bergulat bergulat dengan Yakub sampai pagi menyingsing, sampai fajar menyingsing. Lalu Yakub katakan kepada laki-laki itu, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku ya. Karena Esau dengan sekuat tenaga melawan ya, tidak melepaskan orang itu pergi, tetapi Yakub mau supaya orang itu memberikan berkatnya kepada Yakub. Nah, lalu Yakub bilang bahwa sekarang berikanlah berkatmu kepada aku ya. Setelah disebutkan, orang itu bilang,
laki-laki itu bilang bahwa namamu sekarang tidak lagi disebutkan Yakub, tetapi namamu sekarang disebut Israel. Lalu diberkatilah Yakub di situ. Disitulah Yakub mendapatkan berkat ya dari laki-laki tersebut. Nah, lalu Yakub berkata bahwa aku sesungguhnya orang yang bergulat dengan aku semalam-malaman sampai pagi datang itu ternyata adalah Allah. Wah, aku telah melihat Tuhan Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bahkan Tuhan Allah memberkati dia dan mengubah namanya dari Yakub menjadi Israel. Ya, adik-adik bisa lihat ya. Nah, setelah itu, setelah pagi menyingsing, mulailah Yakub melanjutkan perjalanannya dari untuk sampai ke rumah ayahnya ya. Tetapi di tengah perjalanan itu, ketika dia melihat dari jauh Esau datang dengan prajurit yang sangat banyak itu, Esau pun datang kepada menghampiri Yakub ya. Adik-adik bisa melihat apa yang dilakukan Yakub. Ya, dia datang menghampiri kakaknya dengan sujud menyembah sampai mukanya menyembah ke tanah ya sebanyak 7 kali. Sampai dia menghampiri Esau. Tetapi kakaknya Esau langsung turun ya, mendatangi dan mendapati Yakub adiknya yang sudah lama tidak dia jumpai dan dia memeluknya dan dia berkata kepada Yakub bahwa dia mengasihi Esau, dia mengasihi Yakub. Yakub pun meminta maaf atas perbuatannya yang dulu pernah dia lakukan kepada kakaknya. Dan Esau pun juga mengatakan bahwa dia sudah memaafkan Yakub adiknya satu-satunya ya yang dia kasihi. Lalu bagaimana dengan persembahan? Tidak perlu ya, karena aku pun sudah diberkati dengan banyak harta, kata Esau. Tetapi Yakub memaksa untuk memberikan persembahan kepada kakaknya sebagai tanda permohonan maaf, sebagai tanda bahwa Yakub menyesali perbuatannya yang dulu. Adik-adik masih ingat bahwa pada waktu dulu Yakub meninggalkan rumah ayahnya. Dia dengan kekuatannya sendiri, dengan tipu dayanya, dengan akal pikirannya sendiri, dia berbuat sesuka hati ya. Tetapi pada waktu dia sudah kembali, Tuhan Allah yang mengubah Yakub dari seorang penipu, seorang yang egois, seorang yang takut, seorang yang membangkitkan amarah, menjadi seorang yang percaya. Namanya tidak lagi disebutkan Yakub ya, tetapi Tuhan Allah mengubah namanya menjadi Israel, menjadi seorang yang percaya, menjadi seorang yang taat kepada Tuhan Allah, menjadi seorang yang rendah hati, memohon pengampunan kepada kakaknya, menjadi seorang yang tidak lagi egois, seorang yang murah hati walaupun dia sudah banyak, tetapi dia juga memberikan kepada kakaknya, menjadi seorang yang penuh kasih ya. Adik-adik, kita percaya bahwa setiap orang yang Tuhan pilih, Tuhan mau mengubah anak-anaknya dari sikap yang tidak baik menjadi sikap yang baik ya. Mari kita sama-sama membaca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Sekali lagi, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dengan gambaran siapa? Dengan gambaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Allah mau ya tidak hanya Yakub itu diberikan keturunan yang banyak, anak-anak yang banyak seperti pasir, seperti bintang di langit, tetapi yang terutama Tuhan Allah mau mengubah Yakub menjadi mempunyai sifat seperti Kristus. Ya, ketika Tuhan Allah memilih kita semua, ketika Tuhan Allah menyelamatkan kita, seperti Tuhan menyelamatkan Yakub, Tuhan
mau anak-anaknya juga diubahkan. Ya, adik-adik mau diubahkan oleh Tuhan Allah? Ya, mari kita berdoa meminta Tuhan Allah memberikan kita pertolongan seperti Tuhan menolong Yakub, Tuhan juga akan menolong kita semua. Ya, Tuhan juga akan mengubahkan sifat-sifat kita, perbuatan-perbuatan kita yang jahat pada waktu kita belum mengenal Tuhan, hidup di dalam dosa, sifat kita menyerupai kegelapan. Tetapi ketika kita sudah ditebus menjadi anak-anak Tuhan Yesus mau kita mempunyai sifat seperti Tuhan Yesus, ya, yang diubahkan. Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan memimpin kita semua, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menolong kami, menyelamatkan kami. Seperti Engkau menyertai, menyelamatkan, dan memberkati Yakub. Tuhan, kami bersyukur Engkau memilih kami. Tuhan, kami mohon kiranya sifat-sifat kami, perbuatan kami yang jahat, Engkau yang mengubahkan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, dengan iman, percaya, dengan ketaatan, dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan sukacita, dengan pengendalian diri, dan dengan penuh kebaikan. Supaya orang-orang yang melihat kami boleh melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama Tuhan yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.